Halo semuanya, kali ini kita akan membahas lagi tentang yang namanya pemrograman berorientasi objek. Nah, di sini kita akan fokus ke yang namanya Hibernate. Ini kurang lebih overview yang akan kita pelajari, ya. Lalu, pertama-tama, mungkin apa sih Hibernate itu? Jadi, Hibernate ini adalah library untuk melakukan objek relational mapping. Jadi, kalau ingat, kita kan biasanya bikin database, lalu kita bikin kelas. Dan kalau mengingat konsep yang kemarin ada yang disebut dengan MVC, Model View Controller, gitu kan. Jadi view itu buat tampilan atau GUI, gitu kan. Model itu adalah datanya sebenarnya, data yang disimpan dalam bentuk objek. Nah, ada juga controller, controller yang menyambungkan antara tampilan antarmuka dengan data yang dia pegang. Nah, di sini ORM ini bertugas untuk mapping data-data atau objek-objek yang ada di model ke database kita. Jadi dia akan memetakan proses kerjanya seperti apa. Ada beberapa fitur otomatis dari Hibernate ya, seperti pemilihan tipe data otomatis ya. Lalu yang kedua, dia juga mendukung banyak database populer. Jadi tidak hanya MySQL. Dan tujuan utamanya adalah mapping dari Java Object menjadi struktur tabel database. Jadi nanti ketika kita akses database-nya, kita tidak perlu terlalu banyak menggunakan SQL konvensional. Jadi akan sedikit menggunakan query SQL-nya. Referensinya bisa hibernate.org atau bahkan kita googling. Oke, sekarang bagaimana membuat Hibernate? Jadi biasanya di awal-awal kita akan membuat hibernate.cfg.xml. Ini adalah file konfigurasi Hibernate-nya, gitu ya. Tapi ini tergantung dari IDE yang kita pakai. Jadi ada beberapa IDE yang bisa otomatis, ada juga mungkin beberapa yang harus buat manual, ya tergantung kebutuhan. Jadi nanti mungkin sebelum pakai lihat dulu IDE-nya, lalu setelah itu coba googling bagaimana cara menggunakan Hibernate-nya di IDE tersebut. Jadi kadang ada beberapa contoh mungkin NetBeans itu dia tinggal ada step yang klik-klik aja gitu ya. Jadi nggak perlu dibuat manual. Nah, ini Hibernate XML ini ngapain sih isinya? Ini isinya adalah informasi-informasi terkait dengan koneksi ke database. Jadi kan database itu biasanya kita asumsinya kayak ada di server. Nah, bagaimana cara kita nyambung ke sana? Nah, ini biasanya diletakkan di folder SRC ya. Jadi kalau misalnya di NetBeans ada SRC, sebenarnya di Eclipse juga biasanya ada SRC gitu ya. Nah, isinya kurang lebih seperti ini. Jadi ada beberapa hal mungkin yang akan sering kita ganti. Pertama adalah drivernya apa. Jadi kalau kita pakai MySQL jadi basic driver ya kita pakai ini, kita nggak ubah. Terus kedua, connection-nya mau kayak gimana. Jadi di sini biasanya connection URL itu formatnya pasti begini, cuman belakangnya adalah nama database-nya. Jadi misalkan database perpustakaan, berarti di sini perpustakaan. Ada username dan password, secara default biasanya kalau kita install MySQL di localhost itu root dan kosong biasanya. Tapi nanti kalau memang kita pasang di industri, tentu ini harus diganti ya, username dan password-nya. Lalu bisa juga di sini ada keterangan tentang kelas yang di mapping-nya ada apa aja. Oke, nah berikutnya sekarang ada hibernateUtil.java. Ini sebenarnya sebuah kelas utility ya, yang kita buat hanya supaya akses session factory-nya jadi lebih gampang, gitu ya. Jadi session factory ini apa? Ini adalah factory yang menyediakan session untuk bekerja dengan database dalam satu transaksi. Factory itu namanya kan berarti kalau di Indonesia kan perusahaan. Jadi dia kayak sebuah perusahaan yang bisa menggenerate gitu, menggenerate banyak instance atau banyak objek. Jadi ini bisa membuat atau membuka session untuk berinteraksi dengan database-nya. Jadi ketika dia membuat itu ya, session-nya dapat diambil dari session factory dan setelah digunakan dapat di-flush atau ditutup. Tetapi session factory-nya sendiri hanya dapat dibuat sekali. Nah, karena itulah makanya kita membuat kelas Hibernate Util untuk membungkus dia. Ini contohnya gitu ya. Jadi lihat di sini static ya. Static itu artinya berarti ketika kelas ini dibuat, dia akan melakukan ini sekali. Yang dia lakukan adalah session factory-nya dia buat dalam bentuk uh, build session factory. Jadi session factory-nya dibuat sekali. Nah, nanti setelah itu session factory ini bisa diakses di mana saja dengan menggunakan get session factory.
Kenapa bisa seperti itu? Karena kita menggunakan mekanisme statik. Kalau tertarik lebih jauh tentang pola desain seperti ini, silakan cari yang namanya Factory Design Pattern. Nah, ada juga yang disebut dengan persistent classes. Ini adalah kelas pada aplikasi yang menerapkan entitas dari datanya. Jadi kalau dilihat tadi MVC model view controller, kemungkinan ini adalah kelas-kelas yang ada di model. Jadi kelas-kelas yang ada di model itu kan biasanya terdiri dari data dan punya atribut-atribut juga method getter setter. Nah, kelas-kelas ini juga kadang-kadang disebut sebagai POJO, Plain Old Java Object. Ini contohnya bisa dilihat. Kita punya kelas employee, ya, lalu dia punya beberapa atribut. Nah, kalau dilihat ada beberapa add ya. Nah, nanti kita akan lihat itu ngapain. Nah, yang lambangnya add ya, atau yang disebut dengan annotation, itu adalah punyanya Hibernate. Jadi itu adalah informasi yang kita gunakan supaya si Hibernate tahu, nanti kalau mapping, gini nih cara mappingnya, gitu. Nah, kita akan bahas satu persatu yang umum ya. Pertama adalah add entity. Jadi ini menyatakan bahwa kelas tersebut nanti akan disimpan menjadi tabel intinya ya. Entry dalam tabel lebih tepatnya ya. Jadi nanti di sini akan ada kelas employee, berarti nanti dia akan mapping ke sebuah tabel di database MySQL kita. Berikutnya, add table. Jadi ini menyatakan tabel mana yang akan diarah oleh kelas ini ya. Nah, kalau kita nggak nambahin ini, secara default dia akan mengambil yang namanya sama dengan nama kelas. Permasalahannya kadang-kadang kan kita nama kelasnya beda ya dengan nama tabel. Jadi mungkin sebaiknya dideklarasikan. Terus kadang-kadang yang namanya manusia lebih baik jelas kan daripada pakai asumsi. Jadi sebaiknya memang walaupun nama kelas dan nama tabelnya sama, tetap ditulis. Berikutnya, add ID. Nah, add ID ini menyatakan atribut mana yang dari kelas employee yang berperan sebagai primary key. Jadi kan kalau database ada primary key ya, ID yang sifatnya unik. Nah, kita tambahkan add ID. Berikutnya column. Column ini menyatakan dia akan di-mapping ke mana, ke kolom mana atribut ini. Jadi misalkan oke, kolom ID itu akan masuk, sorry, atribut ID itu akan masuk ke kolom ID employee yang ada di tabel employee. Nah, ini sama juga ya, kalau kita tidak definisikan, dia akan otomatis mengasumsikan namanya harus sama. Padahal mungkin kan bisa saja berbeda. Nah, beberapa ID itu kan kadang-kadang sifatnya auto increment. Jadi kita pengen ID-nya naik sendiri setiap kali kita masukin barang. Biasanya itu kita informasikan dengan menambahkan add generated value. Jadi di sini lihat di ID kita tambahkan add generated value. Berikutnya, bagaimana cara mengquery-nya sekarang? Bagaimana cara mengambil data ya, dari database dengan menggunakan Hibernate. Nah, ada 3 cara. Pertama adalah menggunakan SQL, Hibernate Query Language. Ya. Hibernate Query Language ini mirip sama SQL, cuman bedanya dia sifatnya adalah object oriented. Jadi dia akan berdasarkan dari persistent classes yang sudah kita buat. Terus berikutnya ada juga kita bisa pakai kriteria queries. Kriteria ini kalau misalkan kita pengen filter, oh pengen user yang umurnya di atas 70 misalkan. Nah, kelebihannya kalau pakai kriteria ini adalah dia tidak terlalu banyak pakai query, tapi dia pakainya method. Kan kalau method enak, kita kalau di IDE kayak NetBeans gitu kan, ada rekomendasinya. Jadi tidak mungkin salah tulis, gitu ya. Nah, kalau kepepet, tentu saja masih ada ya SQL query yang native. Jadi kalau misalkan nih, anggaplah kita pengen tahu ID yang terakhir ditambahkan. Itu kan jelas-jelas bukan objek ya. Jadi mungkin tidak direkomendasikan pakai SQL. Jadi kita bisa pakai native SQL language. Nah, ini gambaran sintaks dari SQL ya. Jadi bisa from, select, where, order by, group by. Sebenarnya mirip ya dengan SQL ya. Cuman tadi konsepnya adalah di objek. Nah, bagaimana membuat SQL untuk mengambil data gitu ya atau menampilkan data?
Nah, caranya adalah kita akan menggunakan create query. Create query-nya ngambil dari sebuah objek session. Ya, karena di sini pendekatannya adalah berorientasi objek, makanya semuanya nanti versi objek, ya kan? Kalau dilihat nih, objek session akan mengembalikan objek query, ya, gitu. Nah, gimana caranya? Jadi pertama, tentu saja kita mengambil dari kelas Hibernate util. Kita ambil session factory satu-satunya punya kita. Nah, kelebihannya dari factory design pattern adalah seperti ini, kita bisa panggil di mana aja. Hibernate-util.getSessionFactory. Itu nggak akan error, di kelas manapun bisa dipanggil. Setelah kita dapat sessionnya, kita buka, lalu kita bikin query-nya. Query-nya kita bikin, jadi ini from employee, kita ambil semua datanya, kita urutkan berdasarkan ID. Setelah itu, kita close. Jangan lupa untuk di-close ya, jangan lupa untuk di-close untuk tidak memberatkan memori. Ingat mungkin ada yang namanya dulu scanner ya. Scanner itu juga kan kadang-kadang harus di-close, walaupun penting nggak penting. Ya, tujuannya kurang lebih mirip. Nah, setelah kita dapat hasilnya, nah tinggal key.list. Nanti dia akan mengembalikan list of object, gitu ya, list of employee. Oke, nah berikutnya bagaimana kalau pakai kriteria, kan? Nah, sama caranya pertama kita ambil dulu get session factory-nya. Setelah itu kita open session. Nah, bedanya kalau tadi kan query ya, query queue. Nah, sekarang di sini adalah kriteria. Kriteria, create kriteria untuk employee, gitu kan? Untuk employee, yang kita tambahkan apa? Kita tambahkan adalah mekanisme ordering. Orderingnya secara ascending untuk ID. Perhatikan ini sebenarnya maknanya mirip dengan ini ya, mirip dengan yang pertama. Cuman bedanya di sini semuanya pakai metode. Kelebihannya pakai metode apa? Nggak mungkin salah tulis, ya kan? Jadi dia langsung dieksekusi di sini dan langsung dicek kan kalau ada error. Lalu di close sama dan nanti kita dapat listnya. Gitu. Ada banyak ya sebenarnya mekanisme untuk menambah kriteria, bisa add, setback result, lalu unique result, dan seterusnya. Cuman ini harus dieksplorasi sendiri. Nah, sekarang ini ya, kita coba lihat contoh untuk getting data. Ada beberapa contoh, misalkan yang pertama nih. Jadi kita mengambil data employee, employee, lalu kita menambahkan restriction, ID-nya harus sesuai dengan ID yang kita kasih. Dan kita pengen dia sebagai unik. Harusnya memang unik ya kalau ID. Terus misalkan di sini, select ya dari employee gitu kan, di mana employee age-nya sama dengan age. Perhatikan di sini kalau ada titik 2 age itu artinya itu nanti bisa dimasukkan sebagai argumen. Jadi kayak kita manggil fungsi. Nah, di sini ada select E from employee E. Ini sebenarnya kenapa? Ini sebenarnya adalah aliasing. Bisa dilihat tentang konsep aliasing di SQL. Nah, kurang lebih ini sama sebenarnya. Nanti kalau HQL-nya udah jadi, tinggal .create query SQL, lalu set string, ya. Nah, ini untuk memasukkan tadi ya, memasukkan nilai argumennya. Tadi kan ini age ya, age-nya diisi dengan 17. Baru kita list, berarti kita kembalikan list employee yang berumur 17 tahun, ya. Contoh berikutnya, misalkan yang ini, ya. Nah, ini kita pengen tahu nih, ID yang terakhir ditambahkan apa. Select last insert ID. Nah, perhatikan di sini ini bukan SQL, gitu ya. Jadi ini adalah SQL. Makanya ketika kita create SQL query. Kita masukkan last insert-nya, lalu kita ambil unique result-nya. Gitu. Ya. Lalu ini contoh lain lagi. Jadi misalkan kita pengen mengambil employee, gitu kan. Jadi kita load berdasarkan ID yang diberikan. Gitu. Ini ada typo ya, harusnya ada nama variabelnya. Oke. Nah, setelah itu bagaimana kalau misalkan kita tidak hanya sekedar mengambil data, tidak hanya sekedar select, tapi kita juga pengen update ya. Update, create, dan juga delete. Nah, ada beberapa metode di sini yang bisa dipakai. Jadi ada save. Save ini biasanya untuk menyimpan database bendanya ke dalam database. Jadi biasanya ini hanya dilakukan kalau memang ID-nya, identifier-nya itu belum ada di database. Kalau enggak biasanya error. Update, update ini benar-benar mewakili update gitu ya. Nah, merge ini biasanya kalau misalkan kita pengen ada penggabungan ya, tapi ini jarang dipakai, bisa diabaikan. Ada juga save or update. Jadi save or update ini dia akan coba untuk ngecek apakah dia perlunya save atau update.
Jadi kalau ada identifier-nya, dia akan pakai update, kalau enggak, dia akan save. Oke, ini contoh bagaimana cara pakainya, gitu ya. Nanti tinggal diikutin aja. Intinya kita akan membuat objeknya dulu, karena sekarang pendekatannya adalah berbasis objek. Jadi kalau mau nambahin employee, bikin dulu employee-nya. Isi dulu semua atributnya. Setelah diisi, baru kita bikin session-nya. Kita bikin session, lalu nanti kita buat transaction. Transaction ini samalah ketika kita memasukkan SQL query ya dalam XAMPP atau SQL Server-nya gitu ya. Lalu setelah itu kalau kita pengen buat ID baru ya atau entity baru kita save. Lalu commit. Berarti kan harus ada commit-nya ya. Jadi tidak hanya sekedar save tapi harus ada commit. Hal yang sama juga kalau hanya sekedar pengen update. Perhatikan yang di bawah, employee 2 gitu kan. Jadi bedanya cuma di sini doang, save, update. Terus yang di sini yang ketiga, nah ini juga sama, bedanya cuma di sini doang, save or update. Begitu. Nah, sekarang kan tadi berarti kita sudah bahas tentang create, read, dan update. Sekarang bagaimana kalau nge-delete? Nah, nge-delete di sini ya, simple sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di sini, pertama yang pasti ya, kalau nge-delete paling gampang itu adalah kita mendapatkan ID yang mau dihapus dulu. Jadi contohnya ini, misalkan pengen hapus buku dengan ID 71. Nah, maka di sini kita bikin session-nya dulu seperti biasa ya. Session-nya, lalu setelah itu nanti kita ambil bukunya. Jadi di sini memang sedikit lucu ya, kita ambil bukunya berdasarkan book ID yang kita kasih. Jadi book ID-nya tadi 71. Setelah itu baru kita delete berdasarkan book tersebut. Jadi delete book. Jadi kita delete buku yang itu. Nah, nanti baru di commit ya. Nah, hal yang sama juga untuk kalau misalnya ingin hapus banyak. Cuma bedanya kalau hapus banyak kita harus pakai iterator, lalu setiap elemennya kita delete. Nah, di sini juga bisa ya kalau misalkan males nih, kan kalau melihat tadi, wih, kan itu harus dilihat satu persatu gitu kan. Gimana kalau pengen hapusnya lebih banyak? Nah, ini bisa aja pakai SQL aja gitu kan. Nah, jadi misalkan contoh di sini kita bikin SQL-nya select book from book as book where type-nya adalah technical gitu kan. Lalu setelah itu kita delete berdasarkan query yang ada. Ya bisa SQL juga ya. Jadi nggak harus SQL tapi bisa juga SQL juga. Sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi ini pengen hapus bukunya kan. Nanti di commit. Oke, seperti itu saja. Nah, mungkin biar lebih kebayang, kita akan coba lihat dalam bentuk yang namanya kode ya. Jadi sebagai contoh misalnya di sini lihat, ini adalah project NetBeans. Nah, kalau mengikuti yang namanya konsep MVC, berarti kita akan punya 3 buah package, model, view, dan controller. Model adalah untuk menyimpan datanya, view adalah untuk GUI-nya atau aplikasi antarmukanya, controller adalah untuk mengatur koneksi ya antara model dan view. Nah, karena kita sudah pakai Hibernate, berarti kontrol ini juga akan mengatur koneksi ke Hibernate-nya. Perhatikan di sini bahwa ada sebuah file yang tadi hibernate cfg.xml. Ini yang tadi di awal dijelaskan, harus ada di folder src. Nah, sekarang kita lihat dari sisi modelnya dulu ya. Jadi sisi modelnya dulu kita lihat di yang kelas buku. Oke. Nah, perhatikan dulu hal-hal yang umumnya dulu ya. Tadi ada add entity, jadi menyatakan bahwa ini nanti akan masuk ke tabel buku ya. Ada tabelnya ya, informasi table name-nya. Lalu setelah itu di setiap atributnya di sini ada beberapa add. Nah, kalau dilihat di sini kan ada beberapa add yang tadi tidak dijelaskan ya. Kayak misalnya di sini basic optional false. Ini artinya dia harus diisi, wajib ada nilainya. Jadi ID, ISBN, judul, terus pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah ini semuanya harus sifatnya um, ada isinya, ya, karena opsionalnya bernilai false. Nah, lalu berikutnya sama ya, klasik, kolom name-nya apa, terus apakah dia ID atau tidak, gitu kan. Nah, tadi kalau misalkan mau generated values juga itu boleh diisi. Cuman kalau di sini kebetulan ISBN kan nggak otomatis naik ya, tergantung gimana di inputnya. Jadi dia tidak ada generated values. Nah, berikutnya lagi di sini ada juga yang uniknya, ini di sini dilihat ini adalah one to many. Jadi kan kadang kita punya koneksi ya, koneksi antar table. Jadi kalau di sini anggapannya adalah
One to many, jadi satu buku kan bisa dipinjam berkali-kali. Ya, bisa terrelasi dengan banyak pinjaman. Jadi one book to many pinjaman, gitu. Nah, di sini ada beberapa atribut juga, gitu ya. Jadi misalkan di sini map by-nya apa, jadi dia kan kalau dua tabel pasti ada primary key, foreign key ya. Nah, di tabel list pinjaman itu foreign key-nya apa ke sini, ke buku, kan berarti ISBN. Makanya di sini ada ISBN. Nah, ada fetch type. Ini sebenarnya cuman menentukan dia nanti mau datanya di-load-nya kapan. Kalau lazy, berarti dia tidak langsung di-load datanya. Jadi ketika objek ini dibentuk, objek buku dibentuk, ini pinjaman list-nya tidak langsung ada isinya. Tapi nanti ketika dia dibutuhkan, baru dia dibuat. Nah, sekarang kita bisa lihat lagi, misalkan contoh yang lain, di sini adalah pinjam detailnya. Nah, pinjam detail di sini perhatikan tipenya berbeda ya. Tipenya di sini adalah fetch type-nya eager. Ya. Eager itu artinya apa? Artinya begitu setiap kali ada pinjam detail, pinjamnya itu harus dibentuk dulu objeknya, mau tidak mau. Ya. Jadi ini untuk menentukan kapan dia datanya di-load. Kenapa kita perlu menentukan ini? Karena kalau misalkan datanya semuanya di-load-nya adalah eager, kadang-kadang programnya jadi berat ketika aplikasi dibuka. Jadi kita perlu mendefinisikan nih, kapan memang datanya perlu di-load, kapan dia tidak perlu, gitu. Nah, sisanya kurang lebih sama ya untuk data-data yang lain. Jadi di sini ada ID, generated values-nya mau seperti apa. Nah, ini kalau misalnya pengen auto increment, caranya begini. Lalu yang di bawah ini sudah murni kode Java ya untuk kelas pinjam detail, ya kelas pinjam detail. Nah, kalau dilihat ada yang unik juga beberapa di sini ada name queries ya. Name queries ini jadi supaya nanti kita tinggal pakai aja. Jadi kita mendefinisikan nih ada query apa aja yang bakal sering dipakai untuk pinjam detail. Nah, nanti bisa langsung dipanggil. Nah, cuman ini kita tidak akan bahas lebih jauh ya. Ini silakan dieksplor lebih secara independen gitu ya. Jadi ini gunanya adalah supaya datanya bersih. Kita nggak perlu masukin banyak query di kelas-kelas selain kelas model. Jadi kelas model ini murni query-nya juga kita masukin di sana. Kan kadang sebenarnya kita memasukkan query juga di view ya. Kita kadang-kadang mungkin di view dan controller, gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan mau itu bisa semuanya masukin di model. Jadi nggak perlu koneksi ke model, ke view dan controller. Ya sebenarnya bagusnya sih mentok-mentok jangan di view ya. Harus ada di controller karena controller itu yang sebagai jembatannya gitu. Nah, sekarang kita lihat di konsep controllernya. Controllernya kita lihat di buku DAO ya di sini. Nah, jadi di sini ketika dia membuat sebuah buku DAO ini berarti yang untuk mengakses data buku ya. Nah, kan sebenarnya kalau misalkan insert dia akan menggunakan transaction ya sama session, transaction dan seterusnya. Ini mirip dengan yang ada di slide tadi, jelaskan. Nah, cuma bedanya di sini session-nya itu kita ambil dari mana? Session-nya ini kita ambil dari atribut session yang kita buat. Atribut ini satu aja dan dia ngambil dari Hibernate util. Ya, Hibernate util diambil session factory-nya langsung di open. Lalu nanti di sini dipakai, di commit, 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 bebas. Nah, sebenarnya nanti juga harusnya ada close-nya gitu ya, close session-nya. Cuman ya tadi ya ini kan sama juga kayak scanner, boleh dipakai, boleh tidak ya. Nah, ini untuk get all data sebagai contoh kita menggunakan yang namanya kriteria. Kriteria di sini session.create kriteria untuk buku. Ordernya adalah dari order ascending untuk ISBN-nya. Nah, ini sebenarnya sama dengan kalau kita pakai query. Ini kalau lihat nih yang dikomentarin, ini kalau pakai query. Select B from buku B, order by B.ISBN ascending. Cuman kan sebenarnya lebih enak bacanya kalau gini ya. Karena tidak ada peluang salah tulis gitu. Nah, kalau untuk kalau untuk bagian view-nya sebenarnya tidak ada perubahan. Jadi view-nya hanya akan mengakses data itu murni melalui dari controller ini.
Nah, ini salah satu contoh kegunaan dari MVC. Jadi kalau kita menggunakan MVC, maka otomatis akan lebih mudah karena ketika kita mengubah database sebagai contoh, kita tidak perlu mengubah keseluruhan kode. Kita hanya perlu main di controller dan modelnya. Bahkan kalau tadi bisa lebih rapi gitu kan dengan query-nya kita masukin semua di model, mungkin nanti ke depannya kita hanya perlu mengubah di modelnya saja. Seperti itu, terima kasih.